Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar ananda semua? Ustadz berharap ananda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baiklah ananda semua, untuk pelajaran di Rosah Islam hari ini, kita akan mempelajari tentang bab akidah. Bab pertama tentang Allah yang Maha Esa. Kemudian taat kepada Allah. Contoh perbuatan mentaati Allah. Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb semesta alam yang mengatur seluruh kehidupan yang ada di muka bumi. Rabb artinya Allah adalah pencipta, pengelola, pengatur, dan pemelihara segala sesuatu. Jadi Allah adalah Rabb semesta alam, pencipta yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Allah adalah sesembahan yang wajib kita yakini, percayai, dan kita taati perintah dan larangannya. Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi dan kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Jadi ini harus diperhatikan betul-betul ya ananda. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Baiklah ananda, Ustadz akan membahas tentang keesaan Allah. Jadi keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama oleh segenap umat manusia, bahwa tidak ada yang mampu melakukan penciptaan itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dalam surah Al-A'raf ayat 54, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Salah satu bukti bahwa kita meyakini
bahwa Allah adalah pencipta kita adalah kita mentaatinya. Apa itu mentaati Allah? Mentaati Allah adalah kita tunduk dan patuh kepada seluruh perintah yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita harus mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mentaati Allah? Kita mentaati Allah dengan cara yang pertama, beribadah hanya kepada Allah semata. Kedua, mengerjakan seluruh perbuatan yang diperintahkan Allah. Ketiga, dan meninggalkan seluruh perbuatan yang dilarang olehnya. Jadi kita harus memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Kemudian mengerjakan seluruh perbuatan yang diperintahkan Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, ya, puasa, nah itu harus kita jalankan, terutama perintah-perintah yang wajib. Dan meninggalkan seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbuatan mentaati Allah dengan cara melakukan perbuatan yang Allah cintai, seperti mengerjakan sholat, puasa, ya, berbakti kepada kedua orang tua, berkata yang baik, bersedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah seperti berbohong, ya. Berbohong artinya tidak mengatakan yang sebenarnya, ya. Kemudian durhaka kepada orang tua, ya. Durhaka, melawan, ya, kepada orang tua. Nah, ini termasuk perbuatan durhaka. Kemudian meninggalkan sholat, mengambil hak milik orang lain atau mencuri, kemudian mencela, ya, mencela, mengejek orang, meremehkan orang lain, ini harus kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, ya Ananda. Adapun balasan bagi orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada perintah Allah akan mendapatkan pahala dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Jadi orang yang melanggar perintah Allah akan mendapat hukuman dan siksaan Allah. Kemudian surga tempat kembali bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dan neraka adalah tempat kembali bagi orang yang suka melanggar perintah Allah. Jadi Anda semua, kita harus takut, ya, dengan azab neraka. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi surganya. Kalau bisa kita berdoa
meminta kepada Allah, Allah memberikan kita surga yang tertinggi, ya, yaitu surga Firdaus. Adapun balasan bagi orang yang taat kepada Allah, yang pertama, orang yang taat kepada perintah Allah akan mendapatkan pahala dan kasih sayang dari Allah. Kemudian, orang yang melanggar perintah Allah akan mendapat hukuman dan siksaan Allah. Surga tempat kembali bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dan neraka adalah tempat kembali bagi orang yang suka melanggar perintah Allah. Jadi anak yang soleh adalah anak yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa kita harus memiliki adab terhadap Allah, bahwa syukurnya seorang muslim kepada Rabb-nya atas nikmat yang diberikan, kemudian rasa malu kepadanya untuk condong berbuat maksiat, kembali kepadanya secara benar, bertawakal kepadanya, serta mengharap rahmatnya, kemudian takut terhadap siksanya, berbaik sangka kepadanya akan kebenaran janjinya, serta pelaksanaan ancaman bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Maka ini semua merupakan adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi tingkat tamassuk atau berpegang teguh dengan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin tinggi derajatnya, makin naik kedudukannya, dan terus menanjak posisinya, serta kemuliaannya semakin besar. Jadi makin kita berbuat baik, ya, derajat kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami cinta dan pembela-Mu. Janganlah Engkau halangi kami dari penjagaan-Mu, dan jadikanlah kami semua di sisi-Mu sebagai al-muqarrabin, orang yang dekat dengan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, seru sekalian alam. Baiklah, ananda semua, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan pada pembelajaran hari ini. Syukron wa jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada ananda semua sudah melihat video pembelajaran dari Ustaz. Semoga bermanfaat. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.